Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, seperti biasa nih, pagi-pagi kayak gini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik tentunya dan juga inspiratif. Dalam tema kita hari ini yaitu menakar cuaca ekstrim. Wow ya, ini pasti pemirsa juga udah tahu nih sama siapa kita akan bahas tentang cuaca hari ini. Nah saat ini saya sudah bersama dengan Bang Triwidiarto. Beliau ini adalah Kepala BMKG Bengkulu. Halo Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Sehat? Pagi juga, alhamdulillah sehat. Abang apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Walaupun cuaca sekarang lagi gimana nih menurut abang nih? Seperti hati saya. Apa tuh? naik turun. Wow, labil ya. Iya. Jadi pagi itu panas, Iya, ya kan, bener. siang panas, nanti menjelang sore malam hari hujan. Benar Seperti sekali. Tidak menentu ya bang Betul ya. banget gitu. Dan musim penyakit juga nggak sih kalau cuaca lagi kayak gini? Biasanya sih berpotensi ya diikuti oleh beberapa ya penyakit, dan alhamdulillah juga BMKG juga udah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Oh begitu. Dalam artian untuk mengetahui bibit penyakit apa di bulan-bulan apa kalau terjadi misalkan batuk, pilek, dan misalkan paru-paru atau misalkan ISPA. Kan biasanya kalau ISPA itu kan terkait dengan pembakaran lahan, seperti itu. Polusi seperti itu ya. Oh berarti BMKG ini menelusuri tentang itu juga. Semua. Jadi BMKG ini semua ini masuk. Semua ini masuk. Iya, masuk. Jadi BMKG tidak hanya kepada BPBD, tapi sampai kesehatan, pariwisata, hampir semua. Hampir semua. Iya. Memang semua juga membutuhkan. Betul, Bang. Bagaimana prediksi BMKG ini untuk kedepannya? Iya. Seperti itu ya. Nah bang, sebelum kita bahas tentang BMKG nih mengenai cuaca ekstrim, ngeri banget nih tema kita pada hari ini ya. Ini mau tahu dulu, mau kenalan lebih lanjut dulu sama abang. Tapi sebenarnya sudah ada di podcast sebelumnya ya, bersama abang ya. Iya, betul sekali. Nah sekarang ketemu lagi, berbincang lagi, ada lagi kesempatannya. Ini abang di Bengkulu katanya udah 4 tahun. Iya, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Paling lama katanya tadi ya. Iya, paling lama, paling nyaman lah pokoknya Paling sini. nyaman pokoknya. Tapi kalau mengenai ruang lingkup pekerjaannya nih bang, dibandingkan dengan provinsi lain, kalau di Bengkulu tuh kayak gimana? Sebenarnya hampir sama semua ya, hanya saja di Bengkulu ini alam masih terjaga. Itu yang pertama. Karena waktu kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur, Pak Rohidin, langsung bahwa memang hampir sekian persen Bengkulu ini hutannya masih hutan lindung dan masih dalam lindungan ataupun dalam undang-undang. Tidak boleh atau tidak sesepahati untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan, seperti itu. Begitu. Ya. Jadi masih asri, masih Masih terjaga asli, masih dengan terjaga. baik gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, tapi pemirsa jangan sampai terlena nih ya bang ya. Jangan sampai mentang-mentang kata abangnya tadi masih asri, masih Ya. terjaga, ini semena-mena nanti sama alamnya. Jadi intinya lebih menjaga dengan baik lagi ya, agar Betul. tetap mempertahankan keasrian ini gitu ya bang ya. Betul sekali. Oke. Nah kalau bagaimana, boleh dong ceritain pengalaman abang selama di BMKG Bengkulu itu seperti apa? Kalau sukanya banyak dibanding Pasti. dukanya. Oh, gitu iya. ya? Kenapa? Oh banyak kan sukanya? Iya, banyak yang sukanya. Kenapa saya bilang suka? Karena dibandingkan provinsi lain ya, untuk Bengkulu ini memang ya sangat nyaman ya dalam segala hal itu. Termasuk koordinasinya juga pun dengan stakeholder pun juga kita saling mengikat gitu. Dalam artian lebih cenderung kekeluargaan. Kekeluargaan. Seperti itu, silaturahmi, saling menghormati, menghargai. Di sini attitude budaya dalam hal orang tua kepada anak muda itu sangat kental. Seperti itu. Jadi saya juga walaupun apa ya, masih muda ya kan, walaupun umur tua misalkan gitu, itu tetap saya menghormati juga yang di penawan saya, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Dan aware sekali sih Pemprov di sini, masyarakat di sini, lingkungan sini, dan saya juga tidak hanya di bidang pekerjaan saya, tapi saya juga ikut di komunitas motor otomotif seperti itu.
begitu. Anak motor nih ternyata pemirsa. Iya. Ini hobinya motor, tapi kerjanya ke BMKG gitu loh. Beda ya? Beda Beda ya. lintas ya. Emang hobi nggak bisa disatukan ya Nggak bisa, sama pekerjaan nggak ya. bisa. Tapi pernah ada suatu yang mengatakan kan bisa Patri, hobi jadi satu pekerjaan jadi satu hobi. Bingung nggak? Hobi menjadi suatu pekerjaan menjadi suatu hobi. Bingung nggak? Agak bingung sih, Bingung, tapi kan? mungkin bisa-bisa aja ya. Jadi waktu ada event KBSS, jadi ngomong PES Pak jadi Iya. kan. Jadi ada sangkut pautnya juga dengan BMKG memang. Jadi waktu itu ada event KBSS, perkumpulan Vespa se-Indonesia di Sumatera di tahun 2022 kalau nggak salah. Apa 2022 itu BMKG berperan aktif dalam hal informasi terkait dengan Cuaca, mendukung ya? ketentuan cuacanya. Nah, ada salah satu pejabat Pemprov yang bilang, Pak izin Pak, saya kesini bukan asal BMKG, saya bilang. Saya kesini atas nama komunitas Vespa saya di sini. Namun di sini langsung tegur, kan bisa Pak Tri, pekerjaan jadikan hobi jadikan pekerjaan. Wah ini konsep dari mana nih saya bilang nih. Ini skemanya nggak ketemu nih kalau saya bilang ya kan. Iya. Hobi pekerjaan, tapi ternyata tidak juga. Jadi dalam hal suatu pekerjaan itu bisa juga dengan hobi, dimasukin hobi. Karena saya suka otomotif, terus pekerjaan saya di bidang BMKG tentang informasi, ya ketemu lah di situ lah. Yang seharusnya bisa ngumpul sama teman-teman, akhirnya saya ngumpulnya beda meja. Jadi mejanya meja ya stakeholder semua Iya. gitu kan. Ya tapi ya mau gimana lagi, kita membagi waktu aja antara Iya. pekerjaan dengan hobi. Dan juga hobi Seperti itu. gitu ya. Nah kalau Vespaan nih, kita bahas Vespaan dulu, nanti aja Iya. kita bahas tentang temanya nih ya. Karena kayaknya ini menarik juga, karena anak-anak muda zaman sekarang nih banyak juga Iya, iya. yang mulai hobi Vespa, dan itu kayaknya minatnya memang selalu ada gitu ya Bang ya. Betul. Nah kalau Vespaan di Bengkulu terkait dengan cuacanya katanya lebih apa ya? Gimana tuh Vespaan di Bengkulu? Kalau prediksi BMKG tentang Vespa ya. Enggak, bukan bukan dong. Oh, gitu ya? Bukan dong. Maksudnya Vespaan dengan cuaca nih di Bengkulu yang seperti ini, apakah lebih enak ataukah di provinsi lain lebih nyaman? Selama saya touring di Bengkulu ya, wilayah Bengkulu ya, belum lintas provinsi, masih aman-aman aja ya. Jadi kita juga tetap memperhatikan juga tentang cuaca juga. Jadi sebelum touring nih, teman-teman biasa nanya ke saya dulu, Pak Tri gimana nih? Kita mau touring besok ya kan, cuaca gimana? Oh siap, saya kasih tahu infonya gini-gini. Jadi nggak perlu ngecek aplikasi, langsung aja tanya gitu ya. Tetap menggunakan aplikasi, tapi tetap pakai informasi ke teman-teman juga. Tapi lewat abang. Iya. Nggak ngecek sendiri. Nggak ngecek sendiri. Jadi kan dia nggak mandiri teman-temannya ya. Iya, karena udah manja semua dengan saya. Pak, kapan kita bisa berangkat? Cuaca kayak hujan apa enggak? Aduh, oke sabar dulu ya, saya cek dulu ya, saya bilang seperti itu. Seperti itu ya. Oke, tapi sebenarnya BMKG ini pekerjaannya itu kalau umumnya kan orang udah tahu nih tentang memprediksi perakiraan cuaca seperti apa gitu. Betul. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bang ada tugas-tugas dari BMKG ini? Jadi gini, visi misinya, tugasnya itu sebenarnya apa ya? Sangat bertanggung jawab sekali. Karena ini menyangkut hajat dari orang banyak, terutama zero victim atau zero korban. Bagaimana caranya BMKG informasinya ini bisa sampai dengan ke unsur yang paling mendasar, dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa sampai dengan mungkin daerah dusun. Itu harus dapat informasi. Biar supaya kenapa? Biar supaya masyarakat merasa nyaman, aman, dan tidak kehilangan korban jiwa, sanak saudara, seperti itu. Ya. Oke, memang BMKG di semua ya. Betul. Mereka di SMS pun masih, di berbagai aplikasi Betul. tetap, terus di bagaimana media sosialnya juga tetap gitu betul. ya. Berarti memang semendetail itu. Kalau detail, sangat detail sekali, karena memang ya itulah, karena memang orang BMKG itu kan orang-orang eksak ya. Eksak, orang-orang IPA lah, orang-orang saintis bahasanya lah. Jadi sedetail apapun, sekecil apapun dia perhitungkan semua gitu. Iya. Nah, termasuk juga kalau misalkan untuk zero accident tuh ya gimana caranya masyarakat ini tidak berdampak yang parah, dalam artian tidak adanya korban jiwa ataupun luka-luka seperti itu.
seperti itu. Tapi kalau apa? Berarti gimana tuh di pekerjaannya gitu loh, Bang? Nah, Berarti itulah tugasnya saya sebagai pimpinan di Provinsi Bengkulu ditempatkan di sini, Iya. yaitu untuk seperti itu, cari-cari lubang. cari deh, Pak. Iya, so cari mana nih yang belum nih, cari nih, kalau didapat kasih tahu seperti Iya, itu. gitu ya. Heeh. Oh, gitu. Tapi apa nih yang masih menjadi perhatian lebih di Provinsi Bengkulu ini? Kalau perhatian sih kemana nih? Ke Pemprovnya, ke masyarakatnya, atau ke mana nih? Ke masyarakatnya, mungkin Oke. ke menyeluruh tentang cuacanya. Ya karena di sini juga kan saya udah keliling ya, keliling Bengkulu lah, udah sampai Lebong, sampai Muko-Muko, pokoknya ke daerah-daerah yang memang ternyata yang susah signal. Nah, itu kan Itu permasalahannya. ada beberapa ya, bukan Lebong aja, ada beberapa daerah yang signal itu kurang. Seperti itu. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, Enggano. Nah, bagaimana Enggano, itu di Enggano, Bang? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda dulu ya. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.